Sadarya gumilang ring swarga Dewang reksa sinembah sang praja Jayaning negari sumirat dharma. Alkisah, ada dewa dan dewi yang melakukan kesalahan besar. Sebagai hukumannya, mereka diusir ke bumi dan menjelma menjadi hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang, dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Wayungyang. Dahulu kala di daerah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Sungging Prabangka, seorang raja yang sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari, ketika Prabu Sungging berburu, ia buang air kecil di semak-semak dan terkumpul dalam sebuah batok. Saat ia meninggalkan tempatnya membuang air kecil, tiba-tiba babi yang bernama Wayungyang datang dan meminum air seni sang Prabu. Oleh karena itu, Wayungyang pun yang masih utusan Dewi hamil. Beberapa bulan kemudian, Wayungyang melahirkan seorang bayi perempuan, dan bayi itu diletakkan di bawah pohon, dengan harapan ayahnya akan muncul dan mengambil bayi itu. Seperti dugaan, Prabu Sungging lewat di tempat itu dan mendengar suara bayi. Tanpa berpikir panjang, ia pun membawa pulang bayi itu ke istananya. Waktu terus berjalan, bayi itu diberi nama Dayang Sumbi dan tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita, mahir menenun, pintar, dan pandai memasak. Tak heran jika para raja dan pangeran silih berganti datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamaran yang diterimanya. Sudah selesai kan ini? Oh tidak, gulungan benangku jatuh ke bawah. Siapapun yang mau mengembalikan benang itu untukku, jika ia perempuan akan kujadikan saudariku, dan jika ia laki-laki akan kujadikan suamiku. Tiba-tiba, tanpa diduga, seekor anjing jantan bernama Tumang datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Dayang Sumbi pun merasa terkejut dengan datangnya anjing tersebut. Tumang, kau yang menemukannya? Takdir apa ini? Baiklah, jika sumpahku tak terucap, aku harus menepatinya. Ayah, datangnya saya kemari ingin menikahi Tumang, ayah. Apakah Tumang itu, ayah putriku? Dia adalah Tumang, ayah. Kenapa harus ekor anjing? Banyak pangeran dari berbagai daerah ingin melamarmu. Tapi aku sudah bersumpah, ayahanda. Jika kau terus ngotot, pergi dari istana. Setelah diusir, mereka berdua pergi ke hutan dan tinggal di sana. Lambat laun, Dayang Sumbi pun mengetahui bahwa setiap bulan purnama, Sang Tumang akan kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan. Waktu berlalu, mereka dikaruniai seorang bayi yang bahkan tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya. Sang Kuryang yang kini telah menjadi remaja berburu ke hutan dan bertemu celeng Wayungyang. Ayo Tumang, kita berburu. Ibuku, hari ini ingin rusa. Jangan sampai kita pulang dengan tangan kosong. Susah sekali sih menemukan rusa hari ini. Wah, ada celeng. Tidak, aku telah membunuhnya. Bagaimana ini? Baiklah, kau ambil aja si Tumang. Kau berikan kepada ibu. Sang Kuryang pulang sambil membawa hati Tumang yang ia akui sebagai hati rusa. Ibu, ini hati yang telah kau buru tadi. Jangan lupa memasaknya ya. Tentu, Sang Kuryang.
Oh ya Sang Kuryang, di mana tuh Mang? Bukankah ayah tadi bersamamu? Iya, Bu. Jadi begini, aku telah membunuhnya. Anakku tidak sengaja mengenainya, Bu. Maafkan aku. Nanti yang kita makan ini hati situ, Mang, Bu. Tidak seharusnya kau melakukan itu Sang Kuryang. Tumang adalah ayahmu. Anak durhaka. Aku tidak tahu itu, Bu. Maafkan aku. Pergi sana dan tak usah kembali lagi. Baiklah kalau begitu, Bu. Aku akan pergi sekarang juga. Sambil menahan rasa sakit, Sang Kuryang pergi dari rumah dan pingsan di dalam hutan. Kemudian ditemukan oleh seorang petapa bernama Ki Ageng. Kakek siapa? Aku di mana? Tenanglah anak muda, nama kakek Ki Ageng. Kakek menemukanmu setiap kamu pingsan di hutan. Sekarang kamu ada di gua kakek tempat kakek bertapa. Karena kehilangan ingatan, ia diberi nama Jaka oleh Ki Ageng dan dididik banyak hal hingga menjadi seorang yang sakti mandraguna. Tahun demi tahun berlalu, kini Jaka tumbuh menjadi pria yang tampan dan ia mencari tahu asal-usulnya. Kek, sekarang aku telah beranjak dewasa. Terima kasih ya, Kek, telah mengajariku banyak hal. Ya Jaka, sama-sama. Lalu kamu pergi kemana Jaka? Aku ingin berkelana, Kek. Aku ingin mencari jati diriku, Kek. Apakah boleh aku pergi? Ya, saja Jaka, kamu boleh. Tetap berhati-hati Jaka. Terima kasih, Kek. Ya, sama Jaka. Di tengah perjalanan, Sang Kuryang merasa haus dan mencari sumber mata air. Tetapi takdir membuatnya bertemu dengan seorang wanita yang mampu menaklukkan hatinya. Permisi, apakah aku boleh minta hari ini? Aku haus sekali. Iya, tentu saja. Tapi siapakah dirimu? Namaku Jaka. Siapakah namamu? Kau cantik sekali. Dan juga namaku Dayang Sumbi. Namanya sesuai dengan orangnya. Terima kasih Jaka. Kau dari mana dan mau kemana? Aku berasal dari hutan. Aku pun bingung. Aku sedang mencari asal usulku. Dan sekarang aku sangat lelah sekali. Oh, kamu lelah. Mengapa tidak tinggal di pondokku saja untuk sementara? Hanya ada aku dan bebeku di sini. Boleh. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Sumbi. Hari demi hari berlalu, benih cinta di antara keduanya tumbuh semakin subur setiap harinya. Dan yang Sumbi, aku akan pergi berburu terlebih dahulu. Jaka, sebelum kau berburu, biar ku rapikan ke kepalamu. Bekas luka ini mirip dengan bekas luka di kepala anakku Sang Kuryang. Tapi apakah benar dia anakku? Aku berangkat terlebih dahulu deh, Sumbi. Baiknya langsung kutanyakan saja. Tunggu Jaka! Iya, kenapa dengan Sumbi? Kenapa ada bekas luka di kepalamu? Aku pun tidak tahu Dayang Sumbi. Yang pasti hatiku hanya untukmu Dayang Sumbi. Menikah denganku. Luka itu seperti luka di kepala anakku Sang Kuryang. Kau adalah Sang Kuryang anakku. Tidak mungkin. Kau harus menikah denganku. Ya ampun, bagaimana mungkin aku harus menikah denganmu Sang Kuryang? Tidak mungkin aku harus menikah dengan anakku sendiri. Ahil, kau adalah ibuku Dayang Sumbi. Kau amat muda. Kau harus tetap menikah denganku. Baiklah, jika kau terpaksa, akan kau ajukan syarat dan kau harus memenuhinya. Bila kau berhasil, aku akan menikah denganmu. Tapi jika gagal, kita batal menikah. Apa syaratnya? Akan kuberitahu nanti malam. Baiklah. Malam tiba, Dayang Sumbi pun kini tahu syarat apa yang harus ia ajukan. Malam sudah tiba Dayang Sumbi. Katakan syaratnya.
kamu harus membuatkanku sebuah danau dengan membendung sungai Citarum dan membuat sebuah perahu, tapi danau dan perahu itu harus selesai sebelum matahari terbit dari timur. Sanggupkah kamu? Dayang Sumbi, aku menyanggupi permintaanmu. Sang Kuryang langsung pergi ke sungai dan meminta bantuan dari bangsa jin. Hei para jin, bantu aku menyelesaikan dokumen dari Dayang Sumbi. Apa permintaannya? Saya siap membantu. Mulai menggali tanah untuk danau dan membuat perahu. Dan harus selesai sebelum matahari terbit dari timur. Ya, gampang itu. Tanpa sepengetahuan Sang Kuryang, Bibi, sang pelayan paling setia Dayang Sumbi, mengintip dari balik pohon. Ya ampun, 2 permintaan Dayang Sumbi hampir dikabulkan. Aku harus bilang ke Dayang Sumbi. Dayang, gawat Dayang, mereka hampir selesai. Tidak mungkin. Lalu apa rencanamu? Kita libatkan saja masyarakat agar Fajar segera datang. Bagaimana caranya? Tadi kita minta bantuan para warga untuk menumbuk padi agar ayam cepat berkokok dan membentangkan kain merah agar Fajar segera datang, Dayang Sumbi. Ya, bagus. Para warga, tolong bantu aku untuk menghentikan Sang Kuryang. Baik Dayang Sumbi, kami akan membantu. Aku akan memukul lesung untuk membangunkan ayam. Aku akan membentangkan kain seolah Fajar telah tiba. Apa? Fajar sudah tiba, tapi terlalu cepat. Baiklah Sang Kuryang, Fajar sudah tiba. Aku harus segera pergi. Sang Kuryang, kau telah gagal dalam menjalankan tugasmu. Fajar sudah tiba. Kita batal menikah. Tunggu, ini belum pagi. Kau telah mencurangiku. Aku tak mau menikah denganmu, anakku. Jika aku tidak bisa menikahimu, maka tidak boleh ada yang memilikimu. Tunggu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pergi ke Gunung Putri dan berubah menjadi bunga caksi demi menghindari kejaran Sang Kuryang. Sementara Sang Kuryang yang terus mencari Dayang Sumbi pada akhirnya menghilang ke alam gaib. Kini perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang konon katanya berubah menjadi sebuah gunung yang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Pasabha